Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Sucipto, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Program studi Teknik Informatika semester 1. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah Bahasa Inggris. Dosen Ibu Tiara Diansari, MPD, untuk menjelaskan materi tentang noun. Baik, saya jelaskan aja materi tentang nouns ini. Noun atau kata benda. Pengertian noun atau kata benda adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan nama orang, tempat, hewan, hari, tumbuhan, gagasan, atau nama suatu benda atau hal-hal yang dibendakan dan lain sebagainya. Misalkan, nama saya Andri adalah nama orang, teacher adalah guru, Bekasi adalah nama tempat, children itu anak-anak, dan Monday adalah hari Senin. Macam-macam kata benda. Dalam tata bahasa Inggris, noun kata benda dapat diklasifikasikan ke beberapa macam, yaitu 1. Menurut wujudnya. Noun atau kata benda dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu concrete noun, kata benda berwujud, yang artinya dapat kita lihat, raba, pegang, atau dapat dirasakan dengan panca indera. Sedangkan concrete noun itu juga dibagi menjadi 4 macam, yaitu proper noun, kata benda nama diri, adalah kata benda yang menunjukkan nama orang, negara, kota, hari, bulan, sekolah, perusahaan, dan nama-nama tempat lainnya. Proper noun selalu ditulis dengan menggunakan huruf kapital di awalnya atau capital letters pada setiap awal katanya. Karena kata proper berasal dari kata Latin proprius yang berarti memiliki seseorang atau memiliki sesuatu. Selain itu, proper noun dapat pemakaiannya boleh disertai kata sandang atau artikel an. Contoh, Lydia adalah nama orang, Gajah Mada University adalah nama sekolah, dan lain sebagainya. Common noun atau kata benda umum adalah kata benda yang menunjukkan suatu benda yang bersifatnya umum atau benda-benda lain yang tidak tentu dan sering dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah book atau buku, village desa, country atau negara, car, motorcycle, and girls, dan lain sebagainya. Collective noun, kata benda kelompok, adalah kata yang menunjukkan suatu kelompok atau kumpulan benda tertentu yang merupakan suatu atau memiliki arti majemuk atau banyak. Contoh flock, sekawanan hewan. Team adalah tim, kelas, kumpulan murid, people, orang-orang, dan juga lain sebagainya. Collective noun dapat berupa manusia atau people, binatang atau anima, dan suatu benda lainnya. Beberapa kata tertentu biasanya atau selalu digunakan untuk membuat collective noun. Sekarang material noun, kata benda material. Material noun, kata benda material, adalah kata benda yang menunjukkan bahan mentah atau kata benda yang berasal dari pertambangan dan bahan-bahan baku lainnya. Kata benda ini biasanya tidak dapat dihitung atau uncountable noun, tetapi hanya dapat diraba, diukur, ditakar, atau ditimbang. Contohnya gold, emas, stone, batu, water, air, snake, pasir, silver, perak, oil, minyak, dan lain juga sebagainya. Sekarang abstract noun, kata benda tak berwujud, adalah kata benda yang tidak berwujud, tidak dapat dilihat, dan tidak dapat dirasakan oleh panca indera. Pada umumnya, abstract noun terdiri atas kata kerja yang tidak dapat dihitung,
uncountable noun. Seperti contohnya love, knowledge atau pengetahuan, hate benci, happiness kesenangan, dan lain sebagainya. Menurut perhitungannya, kata dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu countable noun. Kata benda yang dapat dihitung adalah kata benda yang menunjukkan nama benda atau orang yang jumlahnya dapat dihitung. Contoh: book, card, teacher, key, a team, a family, rebel, and lain sebagainya. B. Uncountable noun. Kata benda yang tidak dapat dihitung adalah kata benda yang menunjukkan nama benda yang tidak dapat dihitung dengan angka. Kalau menghitungnya diperlukan takaran, timbangan, meteran, ukuran, dan lain sebagainya. Contohnya adalah kopi adalah kopi, food makanan, wood kayu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menurut jumlahnya. Kata benda yang dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu singular noun atau kata benda tunggal adalah kata benda yang menunjukkan bahwa benda itu tunggal atau tidak lebih dari satu. Contoh: house, rumah, door, pintu, dan juga lain sebagainya. Dan B. Plural adalah kata benda jamak, adalah kata benda yang menunjukkan bahwa benda itu jamak atau banyak atau lebih dari satu. Contohnya houses, rumah-rumah. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Maaf jika ada banyak kekurangan, semoga bisa dipahami yang baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.